Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam meraih ilmu pengetahuan. Kembali bersama Bapak Nugdi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran pembahasan soal-soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kota Padang. Pada kesempatan sebelumnya, Ananda telah melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester genap mata pelajaran IPA kelas 7. Dan pada kesempatan ini, Bapak akan membahaskan soal-soal tersebut untuk kalian. Di soal itu, untuk soal yang pertama, diberikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan lengkap dengan organel sel penyusunnya. Untuk soal nomor 1, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah, kita bahas satu persatu. Option A, sel hewan memiliki kloroplas, sel tumbuhan tidak. Ini salah ya. Seharusnya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Option yang B, sel hewan memiliki vakuola, sel tumbuhan tidak. Ini juga salah. Harusnya sel tumbuhan memiliki vakuola. Untuk sel tumbuhan, ya, vakuola di sini sebagai penyimpan cadangan makanan. Vakuolanya itu banyak dan ukurannya besar. Sementara sel hewan dia juga memiliki vakuola, tapi kecil ukuran dan jumlahnya sedikit. Vakuola di sini sebagai organel sel ya, untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi option yang B ini juga salah. Harusnya sel tumbuhan memiliki vakuola. Option yang C, sel tumbuhan memiliki lisosom, sel hewan tidak. Ini juga salah ya. Harusnya sel hewan memiliki lisosom, yaitu organel sel pencernaan. Harusnya sel hewan yang memiliki organel tersebut. Di C juga salah. Option D, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak. Ini yang betulnya. Option D, di sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ini yang menyebabkan kulit tumbuhan itu keras, berbeda dengan pada hewan dan manusia. Ini nomor 1, option yang benar adalah D. Soal nomor 2, organel sel pada hewan dan tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat respirasi adalah, kita analisis optionnya. A, nukleus. Ini salah ya. Harusnya nukleus ini fungsinya adalah pengatur aktivitas sel. B, retikulum endoplasma. Ini juga salah. Retikulum endoplasma ini harusnya berperan di dalam proses sekresi dan sintesis lemak. Option yang C, mitokondria. Nah, ini benar. Mitokondria adalah organel sel pada hewan dan tumbuhan yang berperan sebagai tempat respirasi atau pernapasan pada sel. D, membran plasma. Nah, ini juga salah ya. Membran plasma ini harusnya fungsinya adalah pengatur keluar masuknya ion-ion pada sel. Di nomor 2, option yang benar adalah C. Lanjut nomor 3, pengendali kerja sel pada hewan dan tumbuhan adalah, nah tadi sudah kita bahas, jawabannya adalah D, nukleus. Ini pengendali kerja atau aktivitas sel
baik pada hewan dan tumbuhan. Organel sel tersebut adalah nukleus. Nomor 4, soal nomor 4, ini merujuk kepada literasi yang diberikan pada soal. Literasinya, tanaman akan tumbuh subur di permukaan tanah yang mengandung unsur-unsur hara, ketersediaan air, dan cahaya matahari. Air akan membawa unsur-unsur hara dari akar, batang, daun. Cahaya matahari membantu tanaman mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula serta oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bagian tanaman. Berdasarkan literasi ini, ditanyakan soal nomor 4, jaringan tanaman yang berperan dalam proses air akan membawa unsur hara dari akar, batang, daun adalah, nah ini kalau kita analisis, option jawabannya A, jaringan floem. Ini salah ya. Jaringan floem ini harusnya adalah jaringan tanaman yang perannya adalah membawa hasil fotosintesis ke seluruh jaringan tanaman. Jadi yang A ini salah. Yang B juga begitu. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim, kalau kita analisis, jaringan parenkim ini berfungsi untuk melakukan alat transportasi. Nah, itu peran dari jaringan parenkim pada tanaman. Ini juga salah. Sementara option yang C, jaringan xilem. Nah, ini jaringan yang dimaksudkan, jaringan tanaman yang perannya adalah dalam proses air membawa unsur hara dari akar, batang, dan daun. Ini melibatkan peran dari jaringan tanaman, yaitu jaringan xilem. Sementara untuk D, kalau jaringan parenkim, nah ini perannya sebagai jaringan penyokong ini ya pada tanaman. Jaringan kolenkim ini sebagai kelompok jaringan penyokong pada tanaman. Dia menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Itu peran jaringan kolenkim. Jadi nomor 4 yang benar adalah C, jaringan xilem. Nah, nada selanjutnya soal nomor 5. Jaringan tanaman yang berperan dalam proses hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini sudah dibahas tadi ya, yaitu jaringan floem. Jaringan tanaman yang berperan dalam proses hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bagian tanaman. Ini peran dari jaringan tanaman, yaitu jaringan floem. Selanjutnya soal nomor 6, diberikan gambar manusia dengan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, organ yang berfungsi memproduksi cairan empedu dan membuang racun tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa? Untuk Anda ketahui, yang dimasukkan di sini adalah organ yang berfungsi memproduksi cairan empedu dan membuang racun tubuh, itu adalah organ hati. Kalau organ hati kita tengok di sini ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 3, nah ini organ hati ini. Organ yang berfungsi memproduksi cairan empedu dan membuang racun tubuh. Ini ditunjukkan oleh nomor 3. Kalau nomor 1 itu mulut, kerongkongan. Nah, ini hati ditunjukkan oleh nomor 3. Kalau nomor 4 itu lambung yang tunjukkannya, lambung. Nomor 5 itu kantung empedu. Nomor 6 pankreas. Nomor 7 usus besar. Nomor 8 usus halus, duodenum.
usus halus. Sedangkan yang nomor 9 ini menunjukkan rektum atau anus. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah nomor 3. Ini menunjukkan organ hati yang fungsinya memproduksi cairan empedu dan membuang racun tubuh. Di option yang benar ditunjukkan option A. Jawabannya 3. Selanjutnya soal nomor 7 masih berdasarkan soal yang sebelumnya nomor 6. Soal nomor 6 tadi ya, masih berkaitan dengan nomor 7. Urutan organ nomor 1 sampai 9 menggambarkan sistem pada manusia, yaitu, jadi maksudnya berdasarkan gambar ini, organ yang ditunjukkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ya, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, ada lambung, ada hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem organ yang disebut dengan sistem organnya adalah sistem pencernaan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7 C. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Razik memiliki akuarium yang di dalamnya terdapat 3 batang tanaman hidrilla, 5 ekor ikan komet, 2 ekor ikan sapu-sapu, dan 100 butir kerikil putih. Nah, individu di dalam akuarium adalah, kalian pahami lagi, satuan di dalam ekosistem ada individu. Salah satunya adalah individu. Nah, individu yang dimasukkan di sini adalah satu makhluk hidup tunggal. Satu makhluk hidup tunggal. Jadi kalau kita analisis, kalau option yang A 3 batang tanaman hidrilla, nah ini salah. Karena di sini lebih dari satu makhluk hidup tunggal yang menyatakan. Nah, untuk soal nomor B, maksudnya option B, 5 ekor ikan komet juga salah. Lebih dari satu makhluk hidup tunggal. Option yang C, 1 ekor ikan sapu-sapu. Nah, ini adalah individu, satu makhluk hidup tunggal. Sementara yang D, 1 butir kerikil putih, ini salah. Karena kerikil putih itu bukan makhluk hidup. Yang individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 9 sampai 12 ini merujuk kepada gambar jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem sawah. Nah, untuk soal nomor 9, pertanyaannya, apabila belalang habis, ini belalang dalam jaring-jaring makanan, apabila belalang ini habis dibasmi petani misalnya, maka kita analisis yang A, populasi katak meningkat. Ini salah ya. Karena kalau populasi belalang habis, otomatis katak populasinya akan turun. Karena makanan katak ini adalah belalang. Jadi kalau belalang habis, populasi katak akan menurun. Harusnya. Jadi A salah. Selanjutnya opsi yang B, populasi rumput menurun, ini juga salah. Harusnya kalau belalang populasinya habis, harusnya rumput ini meningkat ini, karena rumput kan makanannya belalang. Jadi kalau populasi belalang habis, otomatis populasi rumput tentunya akan meningkat. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10. Aliran energi
dimulai dari, jadi dalam suatu jaring-jaring makanan yang disusun oleh rantai-rantai makanan itu menggambarkan adanya aliran energi dari produsen diteruskan ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai konsumen puncak. Jadi aliran energi itu selalu dimulai dari produsen. Tentunya jawabannya adalah rumput dan pohon hijau. Di dalam jaring-jaring makanan ini, aliran energinya dimulai dari pepohonan hijau dan rumput. Pepohonan hijau dan rumput sebagai produsen. Di aliran energi itu selalu dimulai dari produsen. Ini di dalam rantai makanan. Di jawabannya adalah B. Nomor 10 adalah B. Nah, baik Anda, untuk kesempatan ini kita bahas sampai soal nomor 10. Pertanyaan selanjutnya akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Silakan Anda pahami apa yang sudah Bapak bahas tadi, semoga menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian. Baik, itu saja video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan teruskan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.